Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 4 kelas B Indralaya akan menjelaskan materi mengenai orbital dan perannya dalam ikatan kovalen. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana saya sendiri Muhammad Haikal Aftari Putra sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Areta Kemalasar Wahita, Arwan Eka Putra, kemudian ada Fauzia, selanjutnya ada Faustin Zuraida Rizki, dan yang terakhir ada Nyayu Gandasari. Gugus fungsi. Dalam kimia organik, gugus fungsi adalah substituen atau bagian spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut. Gugus fungsi yang sama akan mengalami reaksi kimia yang sama pula atau serupa tanpa menghiraukan ukuran molekulnya. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi secara sistematis reaksi kimia dan perilaku senyawa kimia, serta desain sintetis kimianya. Selanjutnya, reaktivitas gugus fungsi dapat dimodifikasi oleh gugus fungsi lain di sekitarnya. Dalam sintetis organik, interkonversi gugus fungsi adalah salah satu tipe dasar transformasi. Kalian pasti sudah mendengar apa itu IUPAC. IUPAC adalah sistem penamaan senyawa kimia dan penjelasan ilmu kimia secara umum. Nama IUPAC seperti metilbutanol dan lain-lain. Tata nama ini dikembangkan dan dimutakhirkan di bawah pengawasan International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Kalian pasti sudah mengetahui apa itu aldehid, ester, keton, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh dari gugus fungsi. Secara umum, gugus fungsi ada 5 contohnya, yaitu aldehid, alkohol, keton, asam karboksilat, dan ester. Orbital hibrida dari nitrogen dan oksigen. Yang pertama pada gugus amina. Pada gugus ini terdapat atom nitrogen. Orbital atom dari nitrogen itu berhibridisasi menurut cara yang sama dengan karbon. Seperti pada gambar, satu orbital sp3 dari nitrogen diisi dengan sepasang elektron, dan nitrogen dapat membentuk senyawa dengan hanya 3 ikatan kovalen terhadap atom lain. Bisa dilihat dari gambar, molekul amonia mengandung atom nitrogen sp3 yang terikat pada 3 atom hidrogen, sedangkan pada amina, atom nitrogen sp3 terikat pada 1 atau lebih atom karbon. Pada keduanya, nitrogen mempunyai satu orbital yang terisi dengan sepasang elektron valensi menyendiri. Nitrogen juga ditemukan dalam senyawa organik dalam keadaan hibrida sp2 dan sp. Yang kedua pada air, alkohol, dan ether. Seperti karbon dan nitrogen, oksigen membentuk ikatan dengan orbital hibrida sp3. Oksigen membentuk 2 ikatan kovalen dan mempunyai 2 orbital berisi karena mempunyai 6 elektron ikatan. Air, alkohol, dan ether merupakan contoh senyawa yang mengandung oksigen dengan orbital sp3. Yang terakhir yaitu senyawa karbonil. Gugus karbonil mengandung atom karbon sp2 yang dihubungkan dengan atom oksigen oleh ikatan rangkap. Geometri gugus karbonil ditentukan oleh karbon sp2, seperti pada gambar. Contoh soal, berikan rumus struktur lengkap untuk setiap senyawa berikut ini, dan ceritakan jenis orbital yang saling tumpang tindih dalam pembentukan setiap ikatan. Yang pertama, pada senyawa CH32 kali NCH2NH2, gitu kita uraikan dulu senyawanya dalam bentuk rumus struktur lengkap. Setelah itu kita analisis masing-masing ikatannya. Pada ikatan C dengan H, atom C memiliki orbital sp3 dan atom H memiliki orbital s. Jadi, jenis orbital yang saling tumpang tindih yaitu sp3s. Sama halnya pada ikatan N dengan H, yaitu sp3s. Pada ikatan C dengan N, kedua atom sama-sama memiliki orbital sp3. Jadi, jenis orbital yang saling tumpang tindih ialah sp3-sp3. Yang kedua, juga kita uraikan terlebih dahulu menjadi rumus struktur lengkapnya. Lalu analisis ikatannya. Pada ikatan C dengan C itu orbitalnya sama, jadi jenis ikatannya sp3-sp3. Begitu juga dengan C dengan N. Pada ikatan C dengan H, sama seperti soal yang pertama, yaitu sp3s. Dan pada ikatan N dengan H, itu juga sp3s karena atom N memiliki orbital sp3. Ikatan rangkap terkonjugasi.
Ikatan rangkap terkonjugasi atau yang kita sebut dengan sistem konjugasi terjadi dalam senyawa organik yang atom-atomnya secara kovalen berikatan tunggal dan ganda secara bergantian dan memengaruhi satu sama lainnya membentuk daerah delokalisasi elektron. Elektron-elektron pada daerah delokalisasi ini bukanlah milik salah satu atom, melainkan milik keseluruhan atom sistem konjugasi ini. Jadi, konjugasi terjadi apabila pertama, ada orbital P yang tumpang tindih atau terhubung. Kedua, ada elektron terdelokalisasi di antara mereka. Sistem konjugasi secara umumnya akan menyebabkan delokalisasi elektron di sepanjang orbital P yang paralel satu dengan sama lainnya. Hal ini akan meningkatkan stabilitas dan menurunkan energi molekul secara keseluruhan. Jadi, ikatan rangkap terkonjugasi punya ciri khas, yakni ikatan rangkapnya selang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan ganda secara bergantian. Sistem konjugasi memiliki sifat-sifat khas yang menyebabkan molekul tersebut memiliki warna. Banyak pigmen yang memiliki sistem elektron berkonjugasi. Sistem konjugasi memiliki sifat-sifat khas yang menyebabkan molekul tersebut memiliki warna. Banyak pigmen yang memiliki sistem elektron berkonjugasi. Contohnya adalah beta-karoten yang memiliki rantai hidrokarbon berkonjugasi, mengakibatkan warna molekul ini berwarna oranye cerah. Contoh-contoh pasangan sistem konjugasi yaitu asam perklorat, asam sulfat, asam nitrat, dan ion hidronium. Benzena. Benzena memiliki rumus kimia C6H6, di mana benzena itu sendiri adalah senyawa siklik dengan 6 atom karbon yang tergabung dalam cincin. Setiap atom karbon terhibridasi sp2 dan cincinnya adalah planar. Setiap atom karbon mempunyai satu atom hidrogen yang terikat padanya, dan setiap atom karbon juga mempunyai orbital P tak terhibridrasi tegak lurus terhadap bidang ikatan sigma dari cincin. Masing-masing dari ke-6 orbital P ini dapat menyumbangkan satu elektron untuk ikatan Pi. Lihat pada gambar berikut. Telah diketahui bahwa semua panjang ikatan karbon-karbon dalam benzena tersebut adalah sama, yaitu 1,4. Ke-6 ikatan adalah lebih panjang daripada ikatan rangkap, tetapi lebih pendek dari ikatan tunggal. Bila cincin benzena mengandung 3 ikatan rangkap terdelokalisasi oleh 3 ikatan tunggal, ikatannya akan berbeda panjangnya. Fakta bahwa semua ikatan karbon-karbon dalam cincin benzena mempunyai panjang yang sama menyarankan bahwa cincin benzena tak mengandung ikatan tunggal dan rangkap yang saling bergantian. Jadi, dari panjang ikatan ditambah sekumpulan bukti lainnya, para ahli kimia berkesimpulan bahwa benzena adalah molekul simetrik dan masing-masing dari 6 ikatan cincinnya adalah sama dengan ikatan cincin lainnya. Daripada ikatan rangkap dan tunggal yang saling bergantian, ke-6 elektron Pi terdelokalisasi sempurna dalam awan muatan elektron yang berbentuk seperti kue donat. Nah, awan elektron Pi ini disebut juga awan Pi aromatik dari Pi. Lihat gambar 2.23, di mana gambar tersebut menggambarkan orbital ikatan dari benzena yang berenergi terendah. Bentuk yang umum digunakan untuk menyatakan awan Pi aromatik atau gambar 10.6 menunjukkan ke-6 orbital dari benzena. Kita akan membahas struktur resonansi. Struktur resonansi itu adalah struktur di mana posisi atomnya sama tapi berbeda dengan penataan elektronnya. Contohnya HCO2-. Kalau kita tuliskan dalam struktur Lewis, contoh gambarnya seperti HCO2-, C mengikat H dan 2 atom O, tangannya tinggal 3. Berarti ada yang berikatan rangkap dengan O dan ada juga yang berikatan tunggal. Nah, karena elektron valensi dari O itu 6, maka kalau di sini sudah dipakai berikatan 2 elektron seri, maka terdapat 4 elektronnya menjadi 2 pasang elektron bebas. Nah, kalau 1 elektron yang dipakai buat berikatan dengan C, maka sisanya 5 elektron dan bisa membentuk 2 pasang elektron bebas dan sisanya 1 elektron yang tidak berpasangan. Nah, tapi untuk menstabilkan O itu menjadi minus karena menangkap 1 elektron, kemudian kalau dilihat di sini elektronnya ini bisa beresonansi sehingga berpindah, yang asalnya O muatan negatifnya di sini jadi atom yang atas dan atom O yang bawah menjadi berikatan rangkap dengan C. Pergeseran elektron terjadi yang dari ikatan P ke atom sebelahnya, dan ada juga yang dari ikatan P ke ikatan sebelahnya dan dari atom ke ikatan sebelahnya.
Aturan resonansi. Yang pertama, posisi atom harus sama dalam semua struktur resonansi. Hanya posisi elektron yang bervariasi. Yang kedua, struktur Lewis unsur periode 2 yang memiliki lebih dari 8 elektron valensi bersifat tidak stabil dan tidak berkontribusi pada struktur yang sebenarnya. Hanya periode 3 dan seterusnya yang bisa melebihi aturan oktet. Yang ketiga, ketika 2 atau lebih struktur memenuhi aturan oktet, struktur yang paling stabil adalah yang memiliki pemisahan muatan atom berbeda yang paling kecil. Yang keempat, di antara rumus struktur di mana aturan oktet dipenuhi oleh semua atom yang ada dan satu lebih atom-atom ini memiliki muatan formal, maka bentuk yang paling stabil adalah muatan yang negatifnya terletak pada atom yang paling elektronegatif. Yang kelima, setiap struktur Lewis yang berkontribusi harus punya jumlah elektron yang sama dan jumlah muatan total yang sama, meskipun muatan formal dari tiap-tiap atom bisa bervariasi dalam tiap struktur Lewisnya. 6. Setiap struktur Lewis yang berkontribusi harus punya jumlah pasangan elektron bebas atau ampere elektron yang sama. Ketujuh, delokalisasi elektron menstabilkan molekul. Molekul yang elektronnya terdelokalisasi lebih stabil daripada struktur Lewis masing-masing. Derajat kestabilan terbesar terjadi jika kestabilan setiap struktur Lewis yang berkontribusi sama besar. Soal yang pertama, di antara 3 senyawa berikut, manakah senyawa yang memiliki 3 gugus fungsi? Jawabannya benar adalah C, karena di antara ketiga senyawa tersebut, yang memiliki 3 gugus fungsi adalah senyawa C, di mana gugus fungsinya terdapat eter, ikatan rangkap, dan alkohol. Soal kedua, berikut ini yang merupakan gambar struktur suatu senyawa 8 karbon yang mempunyai 2 ikatan rangkap terkonjugasi dan 1 ikatan rangkap terisolasi adalah. Struktur A menunjukkan 3 ikatan rangkap terkonjugasi, struktur C menunjukkan 3 ikatan terisolasi, sedangkan B menunjukkan 2 ikatan rangkap terkonjugasi dan 1 ikatan rangkap terisolasi. Maka jawaban yang benar adalah B. Struktur resonansi mana berikut ini merupakan penyumbang utama pada struktur nyata? Jawabannya ialah A. Struktur pertama merupakan penyumbang utama karena atom C dan O memiliki oktet dan tak ada atom C atau O yang memiliki muatan formal. Sekian dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.